Alhamdulillah ini hasil penyepraian ya, dan juga pemupukan yang sudah 1 minggu ya. Nah hasilnya seperti ini kawan ya, alhamdulillah lebat. Dan yang di atas sudah saya mulai pasang ajir kawan ya, atau penyangga ya dengan tali ya. Alhamdulillah hasilnya sangat maksimal kawan ya. Nah seperti ini, yang tadinya kerdil dan sekarang sudah mulai produktif, bagus ya. Cabainya pun lebat-lebat ya kawan, seperti ini. Dari dekat kawan ya. Alhamdulillah sehat-sehat kawan. Nah, alhamdulillah kawan ya. Dengan cara mengatasinya itu penyepraian dan juga pemupukan kawan, agar hasil cabai yang kita tanam bisa maksimal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani muda D8W. Kali ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya kawan tentang mengatasi cabai yang kerdil ya. Ini adalah bagian keduanya, cara untuk mengatasi cabai kita dari kekerdilan kawan ya, karena tadinya terserang oleh hama seperti kutu kebul dan juga ulat kawan ya. Dan tahap pertama sudah saya lakukan dengan penyepraian kawan ya, dan sekarang adalah bagian tahap kedua, yaitu dengan pemupukan dengan blower dan juga urea kawan ya. Ini saya menggunakan tangki berukuran 30 liter kawan ya. Nah seperti ini kawan, ini tangki yang sudah saya modifikasi kawan ya, berukuran 30 liter, dan saya menggunakan blowernya sebanyak 3 gelas kawan ya. Nah seperti ini, 2 kawan ya, 3. Selanjutnya kita gunakan urea kawan ya, 1 gelas ya, untuk memacu tunas-tunas baru kawan ya, atau pertumbuhan tunas barunya agar bisa tumbuh tinggi kawan ya. Selanjutnya kita aduk kawan sampai merata. Selanjutnya kita masukkan kawan, dan jangan lupa untuk melakukan penyaringan kawan ya. Hancur kawan. Dan selanjutnya kita tambahkan ini adalah kotoran kue kambing yang sudah kita rendam, kita fermentasikan dulu ya. Nah seperti ini hasilnya, kita akan tambahkan kawan ya. Kita campurkan, kita isi sampai penuh kawan ya. Nah kita isi dengan kue kambing yang sudah kita fermentasi untuk mempercepat tunas baru ya, agar cabai kerdil kita bisa tumbuh dengan baik dan juga tinggi kawan ya. Nah, selanjutnya kita lakukan pengocoran kan ya. Agar nanti bisa menghasilkan tunas-tunas baru ya kawan, dan seperti ini ya. Nah
tunas airnya ini sangat besar ya, jadi batang besar juga, lebih tinggi dari yang pertama ini kawan ya. Nah seperti inilah sobat petani semua ya penjelasannya, agar tanaman cabai yang kita tanam ini berhasil berbuah dengan baik kawan ya, dan juga tumbuh subur. Seperti ini kawan ya. Nih, pertumbuhannya sangat cepat ya. Nah, seperti ini. Tadinya ini cabainya kerdil kawan ya. Namun alhamdulillah setelah saya lakukan usaha untuk memperbaiki cabai kerdil ya, karena terserang kutu kebul atau kutu loncat kawan ya, dan membuat cabai kita jadi daunnya tidak sehat atau keriting, dan juga terserang hama kuning kawan ya, yang jadi daunnya menguning kawan ya. Kawan ya, sangat subur kawan ya, jadi subur kembali ya. Nah seperti inilah cara saya mengatasinya kawan ya, mulai dari penyepraian sampai pemupukan dengan dikocor kawan ya. Nah seperti ini pun masih ada yang terkena hama kuning, namun sudah berbuah baik ya, lebat ya. Berarti itu menandakan cabai yang terkena virus kuning ini sudah mulai membaik, dan daunnya pun berangsur-angsur hijau kawan ya. Nah ini tanda-tandanya cabai kita akan membaik kawan ya. Ini akan membaik kalau seperti ini kawan ya. Nah itulah cara paling jitu ya yang saya lakukan untuk mengatasi cabai kita kerdil ya, dan juga daun menguning kawan ya. Dan alhasil alhamdulillah hasil yang maksimal kawan ya. Ya cabai ini begitu lebat ya. Seperti ini kawan ya, sangat lebat alhamdulillah ya. Dan ini pembungaannya pun masih banyak kawan ya. Kalau kita tidak mengatasinya dengan segera, maka hasil tanaman cabai yang kita tanam ini tidak akan berbuah dengan maksimal kawan ya. Kalau tanaman cabai yang kita tanam bisa menghasilkan banyak buah ya, nantinya akan menguntungkan bagi kita ya sebagai petani cabai kawan ya. Alhamdulillah kalau sudah seperti ini, alhasil cabai kita tumbuh dengan baik dan juga subur kawan ya. Nah, seperti inilah. Walaupun masih ada yang kuning, namun ini masih proses penyembuhan kawan ya. Semoga bisa sembuh total. Nah seperti ini, tadinya menguning seperti ini kawan ya, namun berangsur-angsur memulih dengan baik ya kawan. Nah seperti ini sudah berangsur-angsur kawan ya, pulih ya. Nah seperti ini, tadinya ini menguning ya, kuningnya seperti ini parah ya. Namun ini juga insya Allah nanti akan saya perbaiki juga ya, minimal 1 minggu sekali saya lakukan penyepraian dan juga pengocoran agar bisa kembali normal. Nah seperti itulah sedikit ilmu yang saya bagikan, cara untuk mengatasi cabai terkena hama kuning ya, dan cabai yang kerdil kawan ya, tadinya terserang oleh hama kutu kebul atau kutu loncat. Mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak video ini sampai habis. Namun jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar membantu channel ini terus berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.